بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد كيف حالكم Maha Daramang saya Alhamdulillah para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwat dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah cintai dan diberkahi oleh Allah SWT. Masya Allah, pada kesempatan sore hari ini atau menjelang malam kembali kita dipertemukan di rutinitas hebat setiap pada maghrib, dan perlu dan patut kita bersyukur. Saya ingin memberikan sebuah kabar gembira dari salah satu ayat yang kata para ulama, ayat ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang berilmu. Karena di akhir ayat Allah memberikan satu pernyataan tentang kabar gembira ini. Ayatnya semuanya insya Allah hafal. Di akhir surat Al-Bayyinah. Apa surat Al-Bayyinah itu? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Apa kata Allah? Ini kabar gembira buat kita semuanya insya Allah. Semoga yang di sini semuanya masuk ke dalam ayat ini. Kul amin. Insya Allah. Apa kata Allah? Innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Semoga kita sudah dicap menjadi yang beriman. Ya, tadi kita sholat, kalau kita di masjid, ini saja sudah ciri yang beriman, betul nggak? Bahkan di antara ciri kekuatan orang yang beriman, itu semangatnya senantiasa ya duduk-duduk di majelis ilmu. Baik, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah. Wa amilus shalihat, dan senantiasa beramal soleh. Semoga insya Allah kita pun menjadi hamba-hambanya yang istiqomah. Ya, karena hakikatnya kita hidup buat apa? Buat amal soleh. Betul? Ya, seluruh waktu kita untuk beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, Allah katakan ulaika hum khairul bariyah. Maksudnya, itu stempel Allah di dunia. Ya, jadi kalau antum mau namai diri antum, namakanlah dengan nama yang bagus. Siapa namanya? Khairul bariyah. Masya Allah. Jangan syarrul bariyah. Kata Allah, maka mereka adalah khairul bariyah, the best of people. Manusia terbaik. Orang yang Allahu Akbar senantiasa di atas kekuatan iman dan kekuatan amal saleh. Allahumma rizukna, semoga Allah memberikan rezeki kita iman dan amal saleh. Maka stempel Allah, ulaika hum khairul bariyah. Maka mereka adalah calon manusia, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Itu di dunia. Khairul bariyah. Kalau sebelumnya apa? Syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Lalu, apa yang akan mereka dapatkan di akhirat? Jazauhum, balasan bagi mereka. Inda rabbihim, nanti di sisi Allah. Apa? Jannatu adnin. Apa? Allah, ini janji Allah. Semoga kita semuanya dapat surga Aden. Lalu naik nanti ke surga apa? Firdaus. Insya Allah. Jannatu adnin tajri, ya, min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an, khalidina fiha abada, kata mereka akan kekal di dalam. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah pun sangat ridho kepada mereka sebagaimana mereka telah ridho kepada Allah. Baik, rentetan ini nih, gelar khairul bariyah dan surga buat siapa?
Dalika. Ya, itu semua gelar khairul bariyah dan surga Allah di akhirat. Dalika, itu semua buat siapa? Liman khasyiya rabbah. Bagi yang memiliki rasa takut kepada Allah. Lagi, dalika, itu semuanya gelar manusia terbaik dan Allah sediakan surga di akhirat. Dalika, apa dalika artinya? Itu semuanya liman khasyiya rabbah, bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin. Lalu pertanyaannya, siapa manusia, siapa hamba Allah yang memiliki kekuatan takut kepada Allah? Siapa? Allah jawab dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallah, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya, sobo, al-ulama, yang berilmu. Semakin berilmu, akan semakin tumbuh rasa takut kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, setiap hari ini kita ngaji. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Tapi jangan sampai sekedar memperbanyak perbendaharaan ilmu. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laisal ilmu an kasratil hadis. Ilmu itu bukan sekedar kita banyak meriwayatkan hadis, banyak ngaji. Oh, hari ini tafsir, besok apa? Besok hadis, besok akidah. Oh, Masya Allah. Catatannya luar biasa, kitabnya numpuk. Lah. Standar ilmu bukan itu semata. Maka ilmu itu ilmu yang betul-betul diridhai oleh Allah, wa innamal ilmu an kasratil khasyah. Sesungguhnya ilmu adalah yang semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Ya. Maka di sini buah daripada kita duduk di majelis ilmu, hendaknya kita semakin takut kepada Allah, sehingga apa? Iman kita bertambah kuat, amal kita bertambah hebat. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, sehingga kita menjadi the best. Ulaika hum khairul bariyah. Kalau sudah the best di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah mual kamana wa fil akhirati hasanah, di akhiratnya pun akan baik. Nah, itu semuanya pusatannya, frame-nya, bingkainya adalah ilmu. Oleh karena itu, ikhwan, maaf ya, nuntut ilmu bukan sekedar kewajiban. Nuntut ilmu bukan sekedar tuntutan. Tapi nuntut ilmu adalah kebutuhan pribadi yang primer. Bahkan lebih primer, lebih darurat daripada sekedar makan dan minum. Ya, oleh karena itu semoga kita ya setiap hari bila ada kesempatan, Masya Allah, jangan sampai kita yaitu lewat dari menuntut ilmu. Subhanallah, ya, tunggu tanggal manisnya. Saya bilang, antum datang ke sini, baru datangnya aja pahalanya gede. Duduknya saja malaikat bangga dan mintakan ampun. Ya, apalagi setelah itu dapat ilmu, Masya Allah. Saya bilang kemarin, andai kata tidak dapat dari majelis ilmu kecuali antum, ya, bersalawat ke Nabi, ini saya cukup. Oleh karena itu kaum muslimin, yuk kita semangat, ya, senantiasa talabul ilmi. Barakallahu. Baik. Pada kesempatan sore hari ini jadwal saya tafsir, ya, dan yang kita jadikan rujukan tafsir siapa? Jalalain. Masih ingat siapa pengarangnya pertama? Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Yang kedua siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Al-Mahalli dan Suyuti, dua-duanya nama daerah di mana? Di Mesir, ya. Naam, dan As-Suyuti muridnya Jalaluddin Al-Mahalli. Subhanallah, menulis Jalaluddin memulai tafsir dari surat Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Al-Mahalli, gurunya, wafat di umur 72 tahunnya, lalu dilanjutkan oleh muridnya As-Suyuti, yaitu dari Al-Baqarah di awal-awal, ya, sampai yaitu surat Al-Isra. Subhanallah, dan Jalaluddin Suyuti menyelesaikan tafsirnya 40 malam atau 40 hari. Ya, karena kecerdasan
beliau. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Eh, Kemarin kita sedikit mukaddimah sudah, dan kita langsung hari ini masuk ya dalam tafsir, dan ana minta ada santri yang baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma ighfir li ustadina nafa'allahu ummatal mu'minina bi ilmihim. Wa sanallahu ilaikum qala Imam al-Mahali rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun qusida biha athana'u 'ala Allah bimadmumiha 'ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li an yahmaduhu. Wallahi alamun alal ma'budi bihaqqin Rabbil alamin ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullu minha yutlaqu alaihi alamun yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dhalika wa kulliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamati li annahu alamatun ala mawjudihi. Baik. Baik. Bismillah. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lihat Al-Quran diawali dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sekaligus pelajaran. Ya. Sekali lagi. Buat kita semuanya nih. Ringan banget kok. Ya. Ringan banget. Semuanya bagi kita pelajaran. Kalau Quran aja yang agung diawali dengan bismillah, maka usahakan seluruh perkara baik kita awali dengan bismillah. Paham ya? Catat, itu penting. Sehingga ada hadis Imam Nawawi mensahihkan. Namun yang sahih dhaif. Namun seluruh ulama sepakat menerima hadis ini secara makna. Apa itu? Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay qalilul barakah. Apa katanya? Kullu amrin dibalin, setiap urusan yang manfaat. Apa saja yang manfaat? Ya, la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim, lalu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka urusannya yang tadi manfaat itu aqta, ay qalilul barakah, sakedik berkah, sedikit berkah. Jadi permulaan Al-Quran dengan bismillah pendidikan buat kita. Naon baik apa saja, kalau itu manfaat ulah sampai hilap mengucap jangan sampai lupa ucapkan bismillah. Makanya lihat pelajaran. Nih. Ya gulam sambillah, ucapan bismillah. Mau minum, makan bismillah. Ya kan? Mau tidur apa? Bismika Allahumma amutu. Wah. Baik, yang sudah punya istri, mau deketin cewek, apa bilangnya? Bismillah Allahumma jadibna syaitan. Awas jangan selonong boy. Ya, nyeruduk aja tuh. Ya. Bismillah. Ya. Subhanallah. Apapun ucapkan bismillah supaya berkah. Ya. Itu satu pelajaran bagi kita. Yang kedua, isi daripada bismillah adalah isti'an. Yaitu isi daripada bismillah isti'anah. Yaitu minta pertolongan. Ya, minta pertolongan. Ba, nanti belajar bahasa Arab ya. Ba-nya bis, bi. Ba-nya itu kata ulama lil isti'anah, untuk minta pertolongan. Bismillah dengan pertolongan Allah. Dan Anda kan, dan ini sangat bagus. Karena Anda tidak akan mungkin melakukan apapun perbuatan di alam semesta ini tanpa pertolongan Allah. Betul nggak? Ya, pipis saja kalau nggak Allah tolong kebelet, ya itu nggak keluar tuh.
atau mencret ya. Maka pertama itu bismillah, yaitu baknya untuk minta pertolongan. Yang kedua, tabarrukan, isti'anatan. Yang kedua, tabarrukan, dalam rangka ngalap berkah. Tadi itu hadis ya. Dalam rangka ngalap berkah. Dalam memulai segala sesuatu akan berkah kalau diawali bismillah. Ayo, biasakan ya. Apa saja. Tapi yang buruk jangan bismillah. Ya. Mau ngelihat cewek cantik bismillah. Jangan. Ya. Jadi kalau ngerokok bismillah enggak? Na'udzubillah. Ya. Jangan rokok antum bilang bismillah. Na'udzubillah bilang, ya. Maka yang baik-baik saja usahakan. Minum, mau masak, ibu-ibu mau nyapu, apapun bismillah. Ya. Gitu. Kemudian ayyuhallahumma, coba. Siapa di sini? Ini namanya siapa? Yusril. Dengan menyebut nama Yusril. Itu kalimat sudah sempurna belum? Belum. Ada apa Ustadz nyebut nama saya? Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf sebelumnya. Faedah daripada bismillah. Tadi minta pertolongan, minta berkah. Kepada siapa? Allah. Ya. Zat yang maha memang subhanallah. Zat yang maha berkah dan maha bisa memberikan pertolongan. Tabarakallah, Allah maha berkah. Dan hanya kepada Allah nanti kita minta pertolongan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk kita minta tolong dan minta berkahnya karena dia zat yang juga Rahman dan Rahim. Masya Allah. Makanya kalau minta tolong jangan sama yang bakhil. Bakhil pemarah lagi. Ya. Maka Allah pantas. Maka juga semoga kita juga ya menjadi hambanya yang subhanallah mudah memberikan pertolongan kepada siapapun dengan sifat Anda. Wa kana bil mu'minina rahima. Di antara sifat nanti kita akan bahas. Rahman dan Rahim. Tidak boleh mengatakan oh si fulan itu Rahman banget lah. Tapi antum boleh mengatakan si fulan itu Rahim banget. Ya. Maka kita pun semoga bersifat dengan itu. Baik. Ayo ikhwah tadi dengan menyebut nama Ahmad. Dengan menyebut nama Ahmad, ada apa? Maka di sini kalau belajar bahasa Arab, baknya bismillah, ada sesuatu yang dikaitkan dengan bak itu, muta'alliq, dikaitkan. Ada apa? Ayat apa? Menyebutkan nama saya, ada apa? Dengan menyebut nama Pak Ansori, ada apa Pak? Selesaikan bangunan, selesai urusan, kan? Ya, itu ada judulnya. Ya, maka disebut ini adalah kaitan atau ikatan ba, jar dan majrur. Butuh yaitu sambungan, butuh judul, butuh kaitannya, ada apa? Maka dibuat Pak Bu, disengaja oleh Allah ya, dibuat yaitu umum agar bismillah ini bisa dipakai apa saja. Berarti kalau sekali lagi sengaja dibuat umum dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ada apa? Sengaja dibuat umum supaya bisa masuk ke semua ranah. Paham tidak? Berarti kalau kita mau makan, berarti dengan menyebut nama Allah Rahman Rahim, aku mau makan. Kalau mau minum, aku mau minum. Mau ngaji, aku mau ngaji. Ya, maaf, bismillah. Dengan menyebut nama Allah, ada apa? Maka muta'alik, namanya muta'alik jar majrur, ini disembunyikan. Atau diumumkan dan tersembunyi. Mahdu pun dibuang sengaja oleh Allah. Agar apa? Tadi agar bisa dipakai secara umum. Sehingga, kata para ulama, kaitan
kaitan atau ikatan hubungan jadat al-majrur ini sesuatu apa? Sesuatu yang disembunyikan, yang diperkirakan semua perbuatan atau fi'il. Jadat majrur muqaddaruhu apa bi fi'lin munasibun lil maqam, dengan pekerjaan yang sesuai dengan digunakan untuk apa bismillah itu. Oleh karena itu kalau kita misalnya dan di akhir sebutnya, dan disebutkannya pekerjaannya di akhir. Contoh, kita ini mau ngaji, berarti bismillah, bismillahi ata'allam. Dengan menyebut nama Allah aku belajar. Makan, bismillahi akul. Minum, bismillahi asyrab. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ada juga yang mentafsirkan abda'u aku memulai. Bismillahirrahmanirrahim, atau juga di akhir bismillahirrahmanirrahim abda. Al-muhim ayul ikhwan rahimakumullah, ya. Subhanallah, ini pelajaran sekali lagi penting bagi kita. Usahakan Quran memberikan tarbiyah kepada kita. Usahakan setiap amal baik yaitu awali dengan bismillah. Baik. Ar-Rahman Rahim nanti kita bahas, ya. Kemudian qala Allah Azza wa Jalla, kita bacakan tafsir dulu di sini. Qala alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jumlatun khabariyah. Ini jumlahnya disebut jumlah khobar, sebagai kabar. Bentuknya kabar, karena jumlah kalau antum belajar bahasa Arab ada dua. Ada insya'iyah, ada khobariyah. Ada jumlah yang sifatnya apa? Apa bentuknya doa atau perintah. Mas, sini. Itu perintah. Itu bukan kabar, tapi perintah. Atau ya Allah, atau fulan, tolong. Itu bukan juga kabar, tapi minta, tolabiyah. Ya, namanya insya'iyah. Ada jumlah khabariyah. Di sini bentuk khobar, bentuk kabar. Ya. Qusida biha, yang dimaksud dari jumlah khabariyah ini, alhamdulillah, as-sana 'ala Allah. Subhanallah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala bimadmuniha dengan cakupannya, ya, dengan cakupan yang sangat luas. Nanti saya jelaskan. Ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malikun, pemilik li jami'il hamdi minal khalaq. Pemilik seluruh pujian dari makhluknya. Jadi semua pujian itu kembalinya ke siapa? Allah lah. Ya. Makanya kalimat ini juga kalimat yang membuat antum tawadhu. Karena apapun pujian yang datang kepada kita, hakikatnya yang patut dipuji siapa? Allah. Lanjut ya. Kata beliau apa? Beliaulah yang memiliki, Allah lah yang memiliki seluruh pujian minal khalqi, dari makhluknya, au mustahiqun, atau Allah itu zat yang berhak an yahmadu, untuk dipuji. Ya. Baik. Ma'asyiral karamkumullah. Jadi surat Al-Fatihah ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Allah dikit lagi. Allah adalah, kata beliau, alamun alal ma'budi bihaq. Allah adalah alam, satu nama. Ya. Nama siapa? Alal ma'budi bihaq. Atas zat yang berhak disembah. Ya. Rabbil alamin, di mana Allah juga Rabb al-alamin, Rabb seluruh alam. Kata beliau, ay maliki jami'il khalaq, yang memiliki seluruh makhluk, ya, minal idsi, baik dari manusia, wal jin, malaikati, dan malaikat, wad dawab, dan sebuah hewan melata, wa ghairihim, dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa kullun minha yutlaqu 'alal 'alam. Seluruh itu disebut apa? Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Alam apa? Alam jin, alam manusia, alam hewan, ya, dan seterusnya, ya. Yuqalu alamul insi, alamul jinni, ila ghairi dzalik. Makanya disebut alam manusia, alam jin, ya, alam, dan yang lainnya.
Wa ghuliba fi jam'ihi bil ya' wan nun. Dikit nih, karena salah satu luar biasa kelebihan tafsir Jalalain, beliau menyebutkan yaitu sisi bahasa. Wa ghuliba dan diambil keumuman fi jam'ihi dalam jamaknya. Kalau mufradnya alam, ya, alam. Contoh masjid atau muslim. Muslim itu satu orang. Kalau banyak, muslimun, muslimin, ya kan? Nah di sini jamaknya muslimun, muslimin. Saya ingin tanya santri nih. Ini jamak apa namanya? Jamak apa namanya? Muslimun, muslimin. Jamak mudzakkar salim, ya kan? Baik. Yang bisa angkat tangan. Apa ciri khusus jamak mudzakkar salim? Hah? Yes. Hah? Yes. Ciri khusus jamak mudzakkar salim untuk yang berakal. Ya. Sementara alam di sini kan masuk juga hewan, nih termasuk nih langit, bumi, semuanya alam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jamaknya dengan mudzakkar karena memang yang dimaksud di dalam ya yang bisa mengambil pelajaran atas Rabb rububiyah Allah adalah orang-orang yang berakal. Sehingga keumuman yang disebut yaitu al-alamin menggunakan jamak mudzakkar salim, ya, sehingga kata beliau di sini apa? Wa ghuliba fi jam'ihi bil ya wan nun, ditaglibkan, ya, digolibkan, disebutkan secara umum dengan ya dan nun, jamak mudzakkar salim, ulil ilmi ala ghairihim, yaitu didahulukan orang-orang yang berakal, yang berilmu atas yang lainnya, ya. Wa huwa minal alamah. Lalu kalimat alam juga ini dari kata juga bermakna alama. Apa alamah? Tanda. Makanya alam disebut alam, ya. Yang selain Allah itu alam. Kenapa disebut alam? Karena bermakna alama. Tanda. Tanda akan apa? Tanda akan adanya Allah dan kegagahan Allah, ya, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alamatun ala wujudihi, ya, yaitu alamat atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kaum muslimin rahimakumullah, bahwa bagi kita semuanya sebuah keyakinan yang hakiki bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang berhak dipuji. Semua pujian kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini subhanallah kita mengambil pelajaran bahwa apapun kebaikan yang ada pada diri kita, hakikatnya kembalinya kepada siapa? Allah. Yang ini kaya, yang ini luas, yang ini kuat, dan seterusnya. Maka seluruh pujian, oleh karena itu alnya kata ulama lil istighraq, seluruh pujian. Yang kedua, lillah, milik Allah. Lil istihqaq, yang berhak dipuji Allah. Ya, dan di sini sekali lagi dari sini ada tarbiyah bagi kita semuanya, ada pendidikan bahwa apapun pujian yang datang kepada kita, kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada Allah. Tidak patut dipuji, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dipuji di atas dua kesempurnaannya. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah memiliki dua kesempurnaan. Satu, kesempurnaan zatnya yang lazim atasnya. Kesempurnaan zatnya, namanya, sifatnya, ya. Allah Maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan pada dirinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifatnya. Allah Maha sempurna. Tidak ada yang Maha sempurna kecuali siapa? Allah. Kalau kita gimana? Ya, sempurna-sempurna kita, betul ya? Apalagi kita Bani Adam yang tempatnya salah dan dosa.
Tidak ada yang sempurna. Satu, Allah dipuji karena apa? Kesempurnaan zatnya, namanya, sifatnya, Masya Allah. Yang tidak ada yang menandinginya. Yang kedua, Allah dipuji karena kesempurnaan nikmatnya. Ya, Allah dipuji karena kesempurnaan nikmatnya. Lihat, kehidupan kita di alam semesta ini tidak mungkin kita hidup tanpa apa? Tanpa nikmat Allah. Baik nikmat yang dohir, makan, minum, sehat. Apalagi di sana ada nikmat khusus, nikmat yang maknawi. Apa contohnya? Subhanallah, alhamdulillah. Allah lah yang menunjukkan kita menjadi seorang muslim, beriman. Ini sekarang kita duduk, Masya Allah, di majlis ilmu. Ini nikmat maknawi. Maka kita puji Allah di atas dua ini. Allah maha sempurna zatnya dan Allah maha sempurna yaitu nikmatnya. Seluruh apa yang ada pada diri kita semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, para ulama mengatakan bahwasanya alhamdulillah itu, pujian itu menyisipkan makna apa? Makna mahabbah, makna cinta. Sekali lagi, kalimat alhamdulillah menyisipkan makna cinta. Tidak mungkin kita tidak mungkin kita memuji seseorang kalau kita tidak ada cinta. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sana'ullah ma'al mahabbah. Kita mencintai Allah dengan penuh cinta, ya. Ma'asyiral muslimin Allah. Kemudian tadi siapa nama Allah? Namanya Allah. Dan ini nama khusus yang seluruh nama, ya, selain Allah itu sifat bagi Allah. Sekali lagi, nama Allah ini a'raful ma'arif. Itu kata Imam Sibawi. Nama yang Allah yang paling dikenal secara mutlak, Allah. Ya. Yang seluruh nama selain Allah itu sifat sekaligus nama bagi Allah. Baik. Sekarang Ar-Razzaq itu apa itu? Allah. Nama dan sekaligus sifat Allah. Ar-Rahim juga sama, nama sekaligus sifat Allah, dan seluruh nama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo lihat rahmatullah. Nama Allah, dengan nama itu sendiri kita sudah bisa mengambil kesimpulan berarti tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bernama dengan nama Allah kecuali Allah. Ya. Dan nama Allah mengandung arti Allah dari kalimat aliha ya'lahu yang artinya abada ya'budu ibadatan. Yang artinya ma'luh, ma'bud yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat Allah apa artinya? Ma'luh. Ma'luh apa artinya? Yang berhak disembah. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sekali lagi, dengan nama Allah sendiri sudah menjadi, ya, suatu kewajiban, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena namanya siapa? Allah. Dan Allah yaitu bermakna ma'luh yang artinya ma'bud. Baik. Kemudian ditegaskan, ya, keberhakannya disembah. Dia pun Allah, Rabbul Alamin, Rabb. Di sini disebutkan oleh Maliki Jami'il Khalq. Di antara maknanya yang memiliki seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya Rabb itu memiliki 3 makna besar. Rabb memiliki berapa? 3 makna besar. Yang pertama apa? Yaitu Al-Khaliq, yang menciptakan. Ya. Yang kedua yaitu Al-Malik, yang memiliki. Yang ketiga yaitu Al-Mudabbir, yang mengurus seluruh alam. Yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengurus. Siapa itu? Allah. Berarti, nah, kemudian apa yang diciptakan, apa yang dimiliki, yang diurus? Al-Alamin, seluruh alam. Ya, seluruh alam. Dan di sini tadi disebutkan bahwasanya alam adalah segala sesuatu selain Allah. Alam manusia, alam jin, ya, alam hewan, seluruhnya adalah itu statusnya diciptakan, dimiliki, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Oleh karena itu subhanallah ya, kaum muslimin rahimakumullah, sungguh sangat jauhnya dari petunjuk Allah ketika ada hamba Allah menyembah selain Allah. Berarti menyembah sesuatu yang sama status diciptakan, terus dimiliki dan diatur. Ya, oleh karena itu subhanallah, rugilah orang-orang yang mereka nyembah, ada yang menyembah patung, ya, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, bintang, bulan. Maka ini sesuatu yang jauh tentunya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak paham makna Allah, ya. Karena tadi bahwasanya Allah artinya ma'bud dan Rabb yaitu yang menciptakan dan memiliki dan mengatur seluruh alam. Masyaallah, dan dalam hadis dan dalam ayat ini para ulama Ahlussunnah membagikan tauhid kepada berapa? Para ulama Ahlussunnah membagikan tauhid kepada 3. Tauhid apa? Rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan subhanallah, potongan ayat ini mengandung ketiga tauhid tadi. Alhamdulillah. Kemarin ya, Imam Jalaluddin Mahalli mengatakan seakan-akan di awal Al-Fatihah disebutkan qulu, ucapkan. Berarti ini ucapan kita sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, kita memuji Allah, dan tidak ada memang yang dipuji kecuali Allah. Ini apa namanya? Tauhid uluhiyah. Tidak kita puji, kita tidak sembah kecuali Allah. Baik. Kemudian Allah nama, bahkan nama yang paling agung, yang seluruh nama yaitu rujuknya kembalinya kepada Allah, ya. Maka di sini juga mengandung Rabb, juga nama, ya, juga di antara nama Allah Rabb. Berarti di sini juga mengandung apa? Tauhid asma wa sifat. Kemudian Rabbul alamin, ya, tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Apa perbuatan Allah tadi? Inti perbuatan Allah 3, menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta. Maka subhanallah, ya. Oleh karena itu, dari kandungan ayat Al-Quran semuanya, bahwasanya tauhid, kita dalam rangka mentauhidkan Allah SWT, tidak akan keluar dari 3 tauhid. Tauhid apa pertama? Tauhid uluhiyah. Alhamdulillah, ya. Kita memuji Allah. Kemudian di dalamnya ada nama Allah dan Rabb. Ya, ini nama khusus yang Allah tidak boleh siapapun menamakan dirinya dengan 2 nama ini. Siapa nama antum? Rabb, Ustaz. Waduh, ya. Atau Ar-Rabb. Ya, ini tidak boleh. Sebagaimana antum bilang, siapa nama antum? Allah. Tidak boleh. Ini nama khusus bagi Allah SWT. Kemudian dia juga tauhid rububiyah, karena di dalamnya mengandung yaitu bahwasanya Allah lah yang memiliki, mengatur, dan menciptakan alam semesta ini. Di dalam ayat ini, ma'asal muslimin, ya, tentunya terhadap pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ya tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah, dan di sini ada makna yang tersirat tawadhu. Seorang hamba Allah harus tawadhu. Kenapa? Karena segala pujian hakikatnya kembali kemana? Kembali kemana? Kepada Allah, ya. Maka jangan sampai kita bangga. Ana aksaru minka malan wa walada. Aku paling banyak hartanya, paling banyak anaknya. Itu dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada nikmat. Ya, dahulu Fir'aun diadab oleh Allah gara-gara mengucapkan itu. Ya, kata Fir'aun bahwasanya harta yang aku miliki ini adalah karena wa ma'utitu ila ala ilmin indi. Tidak ada yang pemberian dariku kecuali atas ilmu yang aku miliki. Maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di sini ada yaitu tersirat mana, yaitu tawadhu, kita merendah diri. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan semakin merendah diri di hadapan Allah, semakin Allah angkat, dan itu sebagai tanda syukur dan semakin ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, tafadhol. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum ilaikum qala Imam Al-Bahali rahimallahu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim aidhi rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Baik, subhanallah. Pak Bu, awas ya, si fulan itu gagah loh.
Si fulan itu hebat loh. Si fulan itu dia berkuasa, dia raja, dia pemilik. Kira-kira kita ada rasa apa? Takut tidak? Ada rasa yaitu dia punya wibawa. Betul. Makanya kata ulama, alhamdulillahirabbil alamin, itu di situ ada targhib, bentuk bahwasanya Allah itu besar. Allah itu hati-hati. Allah itu raja, Allah itu mampu melakukan sesuatu, mengadab kita sekaligus pun bisa. Tetapi alhamdulillah, dia gagah, dia besar, dia pencipta, dia raja, tapi dia pun Ar-Rahman. Alhamdulillah. Ya, tenang saja. Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama ini, yaitu kata beliau Dzur-Rahmah, yaitu zat yang memiliki rahmat. Subhanallah, Allah disifati dengan sifat rahmat. Yang rahmatnya sangat luas. Meliputi seluruh makhluknya. Alhamdulillah. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lihat adanya kita di sini, alam semesta ini, semua, bahkan nanti surga Allah, itu adalah bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menetapkan bagi Allah sifat. Karena setiap nama mengandung sifat. Ya. Dulu kita meyakini sifat cuma berapa? Dulu kita meyakini sifat hanya 20. Ya, sampai hafal kita Allah wujud qidam baqa ya, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, ketahuilah bahwasanya sifat Allah lebih luas daripada namanya. Salah satunya di antaranya setiap nama Allah mengandung sifat. Dan nama Allah yang agung di sini Ar-Rahmanir Rahim mengandung sifat yaitu Allah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Allah penyayang dan pengasih. Lalu di sini Al-Imam Al-Jalaluddin Al-Suyuti Al-Mahalli mengatakan iradatul khair li ahlihi. Ya. Kata beliau wahia, maksudnya kata beliau iradatul khair li ahlihi, Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya. Tapi di sini diberikan catatan oleh para ulama bahwa iradatul khair li ahlihi bukan makna rahmah. Ini disebut takwil. Oleh karena itu saya awali kemarin bahwasanya Jalaluddin Al-Mahalli beliau akidahnya Asy'ariyah. Ya. Jalaluddin Al-Mahalli akidahnya apa? Asy'ariyah yang mentakwil sifat. Ya. Oleh karena itu di sini beliau maknakan kayak iradatul khair li ahli, Allah mengendaki kebaikan bagi yang mendapatkannya. Baik, mungkin ada dulu kita lanjutkan sedikit. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, sedikit lagi insyaallah. Firman Allah SWT Ar-Rahman Rahim. Tadi ini dua nama di antara nama Allah. Namanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang dua-duanya memiliki yaitu makna yang sama. Dur-Rahmah, yang memiliki kasih sayang. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita ini hidup dengan apa? Dengan kasih sayang Allah. Betul apa tidak? Dan kita pun nanti masuk surga dengan apa? Masuk surga pun dengan kasih sayang Allah. Kalau kita masuk surga ngandel amal kita, nggak bisa. Jadi di dunia dan di akhirat tidak mungkin hidup seorang tanpa rahmat Allah. Alhamdulillah. Makanya bersyukurlah. Alhamdulillah. Kita punya Rabb yang dia punya nama Rahman dan Rahim. Oke. Kemudian kaum muslimin kaumullah, Rahman Rahim. Tadi maknanya sama. Dur-Rahmah al-Wasi'ah. Memiliki nama rahmat yang luas. Tapi keduanya ada perbedaan. Di antara bedanya, nama Rahman tidak boleh untuk selain Allah. Ya. Namanya siapa? Rahman. Nah. Nama Rahman itu khusus nama Allah. Adapun Rahim, boleh selain Allah menamai dan menyifati dirinya dengan Rahim. Ya. Jadi bukan nama khusus. Kalau tadi Allah nama khusus, Rabb nama khusus, Rahman nama khusus, tidak boleh. Adapun Rahim, siapapun bisa siapapun bisa selain Allah bisa itu menamakan dengan Rahim. Makanya lihat Nabi SAW disifati oleh Allah dengan apa? Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu, kata Allah, terhadap orang yang beriman Rauf Rahim. Maha apa? Lembut dan maha rahim. Baik. Masuk muslimin kaum, itu yang pertama, yaitu Rahman, nama khusus bagi Allah. Rahim itu siapapun bisa, bukan hanya nama Allah, bukan hanya khusus untuk Allah. Kemudian perbedaan antara Rahman ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama, bahwa Rahman itu ya Allah memiliki
keluasan rahmat pada zatnya. Jadi zatnya itu ya memiliki keluasan rahmat. Alhamdulillah. Allah itu zatnya penyayang. Adapun rahim, Allah memiliki sifat rahimah, kasih sayang, yang sifat ini yaitu nyambung dengan makhluknya. Satu, tafsiran yang pertama. Jadi sifat, dua-duanya sifat rahmat. Tapi rahmat itu pada zatnya yang luas, yang tidak ada hubungan dengan makhluk, yaitu sifat rahmat. Dan sifat yang kenapa kita sekarang bisa hidup, orang kafir bisa hidup, ya, muslim juga bisa hidup, hewan bisa hidup, karena ada sifat rahim. Sifat yang menyambung dengan makhluknya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ketika mentafsirkan Rahman Rahim kata beliau, yaitu Ar-Rahman dal ala sifah al-qa'imah ya bihi subhana. Rahman itu sifat yang merupakan ada pada diri Allah, yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Yaitu sifat yang nyambung, ada buah dari sifat itu kepada makhluknya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sifat rahman itu adalah sifat pribadi Allah, rahmat. Adapun nyampenya rahmat Allah ke kita itu dengan sifat rahmat. Paham ya? Makanya Allah ketika menyebutkan tentang dirinya di langit, bukan rahim. Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Ya, Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Itu Allah menyebutkan tentang dirinya Maha Rahmat. Memiliki sifat rahmat yang merupakan kekhususan sifat pribadinya, zatnya. Adapun sampainya rahmat Allah ke kita itu dengan sifat rahim. Makanya ya, al-murad al-birrahim al-musilati rahmati ila man yasha'u min ibadi, yang rahmatnya sampai ke hambanya. Jadi sampainya rahmat Allah ke kita dengan sifat apa? Dengan nama rahim. Ya. Adapun zatnya yang penuh dengan rahmat itu adalah dia menamakan dirinya dengan rahmat. Itu satu tafsiran. Ya. Tafsiran yang kedua, bahwasanya Rahman itu lebih luas daripada rahim. Ya. Rahman cakupannya seluruh makhluk, baik kafir maupun muslim, hewan, semua benda mati, benda hidup, mendapatkan kasih sayang di alam semesta ini dengan rahman Allah. Itu tafsiran kedua. Bahwasanya sifat rahim, sifat kasih sayang Allah yang luas, lihat, yang beribadah, yang nggak beribadah Allah kasih. Betul tidak? Allah sayangi, Allah kasih rizki. Dengan apa itu? Dengan rahmat. Kemudian nanti di akhirat tidak ada yang ya disayangi oleh Allah, karena semua ya akan terancam neraka kecuali orang yang beriman. Maka subhanallah, nanti di akhirat untuk orang yang beriman, yaitu mereka mendapatkan sifat rahim. Sifat rahim ini sifat khusus untuk yang beriman. Makanya kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Allah adalah Allah kepada orang yang beriman sangat rahim, ya, termasuk di dunia, ya, termasuk di dunia. Namun ala kulli hal ikhwah, kita beriman kepada Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Rahman, dan nama Rahman dan Rahim yang artinya penuh kasih sayang. Terlepas tafsiran tadi, kita yakini kasih sayang Allah sangat luas, ya, mencakup kasih sayang umum, ya kan? Apa kasih sayang umum? Yaitu orang kafir dikasih sayangi, ya, hewan juga dikasihi, yang maksiat disayangi dikasihi, yang beriman juga dikasihi. Ini kasih sayang umum Allah. Ada kasih sayang khusus Allah. Untuk siapa? Untuk kita yang beriman. Ya, dengan kita diberikan hidayah di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah, dan nanti di akhirat lebih khusus lagi. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan alhamdulillah, maka semakin kita cinta dengan Allah, ya. Karena Allah pun luar biasa, zat yang memiliki yaitu Rahman dan Rahim. Kemudian itu umum Pak, Rabbul Alamin di alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim mencakup yaitu dunia dan akhirat. Baik, yang terkait dengan sifat Allah. Nanti ada nama dan sifat Allah yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus prerogatif Allah di akhirat. Di
Di mana kata Allah maliki yaumiddin. Di sini ya maliki yaumiddin yang kita biasa baca apa? Maliki yaumiddin. Betul ya? Di sini disebut maliki yaumiddin. Dua-duanya qiraah yang sahih. Maliki qiraah Nafi' ya, dan maliki qiraah Hafs ya, an Asim. Jadi dua-duanya qiraah bacaan yang sahih. Maliki yaumiddin, sedikit lagi, betul? Assalamualaikum ilaikum qala Imam Al-Mahli rahimallahu taala maliki yaumiddin ay al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamati wa khusu bidzikri annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala bidalili limanil mulku yawma lillahi wa man qara'a maliki fama'nahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamati aw wa mawsufun bidzalika daiman wa ghafiriz dzanbi fasahha wuquhu sifatu lima'rifatin. Baik. Maliki yaumiddin. Bacaan kita maliki yaumiddin. Ai yaumuddin yaumul jaza, yaitu hari pembalasan atau juga disebut hari kiamat ya. Hari kiamat. Jadi malik yaumiddin, Allah yang merajai di hari kiamat. Din dimaknakan jaza, yaitu karena hari itu disebut hari pembalasan. Ya, Allah katakan yauma idin yuwaffihimullahu dinahum ya al-haq. Allah akan balas ya perbuatan mereka nanti di hari kiamat. Baik. Wa khussa bidzikri, dikhususkan di sini kata beliau bahwasanya Allah Malik Yaumiddin, raja nanti dari kiamat, li'annahu la mulka zahiran fihi ya li ahadin illallah. Karena nanti di hari kiamat tidak ada raja yang nampak kerajaannya ya nanti dari kiamat kecuali Allah. Kalau di dunia masih ada, ya kan? Di dunia masih ada raja-raja, presiden, ada pimpinan, ya. Walaupun tentunya bukan raja yang mutlak, ya, macam raja satu teritorial, dan itu pun di atas raja ada raja lagi. Tapi tetap mereka diistilahkan raja. Adapun di hari kiamat, sebagaimana beliau mendatangkan ayat dalam surat, yaitu Allah sebutkan ya dalam surat apa? Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum. Ya, milik siapa kerajaan di hari ini? Maksudnya di hari kiamat. Lillahil wahidil qahar, yaitu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bidalil tadi ya. Wa man qara'a Malik. Ada riwayat bacaan Malik yang sering kita baca. Itu riwayat Hafs an Asim, Maliki, yang artinya milik, pemilik, Pak. Kalau Malik, raja yang merajai. Kalau Malik, malikul amri kulli yaumal qiyamah. Allah yang memiliki seluruh urusan di hari kiamat. Yang memiliki seluruh urusan. Jadi kalau Malik, raja, dari kalimat mulk. Kalau Malik, ya dari kalimat milik, yaitu yang memiliki. Dua-duanya tidak berkontradiksi. Ya, Allah yang merajai di hari kiamat, Allah juga yang memiliki seluruh urusan di hari kiamat. Ya, au huwa mausufun bidzalika daiman. Jadi kalau Malik, ya, ini juga bisa bermakna selama-lamanya. Maksudnya seterusnya, Maliki ka ghafirid dzanbi, yaitu seperti ghafir. Allah senantiasa mengampuni dosa. Begitu juga Allah senantiasa merajai baik di dunia maupun di akhirat, ya. Maka fasoha wuquhu sifatan lima'rifah, juga kalimat Malik ini juga bisa sebagai sifat bagi ma'rifah. Ma'rifahnya siapa? Maksudnya Allah juga Maliki yaumiddin, ya, Maliki raja dari kiamat. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Ya, di sini juga ada pelajaran bagi kita, yaitu tentang wajibnya kita beriman kepada hari kiamat. Bahwasanya akan datang hari disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul jaza'i wal hisab, semua amalan kita akan dibalas oleh Allah. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Subhanallah. Oleh karena kita harus mawas diri. Jangan sampai ya kita tidak punya rem nih. Ya, karena semua perbuatan kita
akan ditampakkan, akan dihisab, akan ditimbang, dan akan dibalas. Makanya kata Nabi, ya, makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Nabi mengatakan, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, siapa yang menghisab dirinya ya di dunia, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan setelah kematian, ya. Kemudian tadi bahwasanya nanti di hari kiamat subhanallah tidak akan ada yang bisa berkutik. Ya. Tidak ada yang bisa berbicara. La yamlikul, tidak ada di hari tersebut yang bisa berbicara, tidak ada yang bisa terdolimi, tidak ada. Karena kerajaan semuanya milik Allah di saat itu. Allah yang maha berkuasa ya di hari kiamat, sehingga subhanallah di sini kita pun dengan membaca ayat ini tumbuh rasa takut kita, yaitu dengan akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, di mana semua perbuatan kita akan dibalas. In khairan fa khairan, in syarran fa syarrun. Ya, kalau baik maka dibalas baik, dan kalau buruk dibalas buruk. Ma'asyiral muslimin, ini setengah surat semuanya yaitu pujian terhadap Allah. Kata Nabi, aku bagikan Al-Fatihah kepada dua. Sebagian untukmu, sebagian untuk makhluk. Ya. Nah, sebagian untuk Allah yaitu tiga ayat pertama. Alhamdulillahil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Dan di sini juga faidah bagi kita semuanya. Ayat ini nanti berisikan doa. Ayat ini berisikan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di antara adab berdoa sebelum kita berdoa dianjurkan yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah ya memberikan pelajaran kepada kita, yaitu ketika kita ingin berdoa kepada Allah, di antara adabnya yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat agung. Baik. Mungkin ya karena waktu ya kita mohon maaf ya tidak sampai selesai. Singkat sekali ya antara maghrib ke isya. Ya, kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik, mungkin sebelum ditutup ya ada yang ingin ditanyakan baik terkait dengan pelajaran atau ya di luar tema kita. Tafadhol. Tidak ditanyakan? Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ya. Akhwat, ada yang bertanya, ibu-ibu? Baik. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.